Makin populernya padel membuat banyak orang dan juga penghobi yang ingin meningkatkan skill di bawah bimbingan seorang pelatih. Namun sebagai olahraga yang relatif baru, saat ini belum standarisasi kualifikasi untuk pelatih padel di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet tenis nasional, Jessie Rompis kini lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan padel. Meski baru mengenal padel sejak 2023, Jessie terpilih masuk tim padel bergu putri Indonesia yang meraih medali perunggu di Qatar Asia Cup Oktober 2025. Siap, ready? Hingga akhirnya, sejak Agustus tahun lalu, wanita berusia 35 tahun ini membuka akademi dan menjadi pelatih bagi penghobi olahraga padel level pemula di kawasan Tangerang Selatan. Awalnya karena memang demand-nya banyak aja sih ya. Jadi aku kayak, ya udah deh, kenapa enggak kita coba dulu yuk. Apalagi kan aku ya dari pengalaman aku main padel, misalnya dari tahun 2023 tuh makin knowledge aku makin banyak, makin dapat banyak knowledge dari olahraga ini gitu. Jadi walaupun memang mungkin aku nggak belum yang bermain padel berpuluh-puluh tahun gitu ya, kayak aku dari kecil kayak main tenis gitu, tapi setidaknya pengalaman aku di tenis tuh masih bisa diarahin ke padel gitu. Semakin populernya olahraga padel memang membuat semakin banyak penghobi padel level pemula yang ingin berlatih lebih serius. Selain ingin menguasai teknik bermain yang benar, latar belakang serta prestasi Jessie Rompis di dunia tenis dan padel juga menjadi daya tarik bagi mereka untuk berlatih di Akademi Padel milik Jessie. Latihan sama pelatih supaya bisa punya cara mainnya tuh yang bagus, yang emang standarnya tuh standar yang emang yang benar gitu. Maksudnya nggak ngasal mainnya, terus juga dengan kita mainnya nggak ngasal, tahu teknik yang benar, itu jadi bisa minimalisir cedera juga sih, Kak. Coach kita ini ya udah jelas lah, di tenis juga berprestasi, di padel juga sekarang juga ya ada prestasinya juga. Jadi kenapa ngejar ke sini, karena ngelihat prestasi juga. Jadi kita ngelihat coaching harus benar-benar mereka selain memang mainnya jago, ya ada prestasinya, seenggaknya juga ngelatihnya juga enak juga sih. Akan tetapi, tidak semua pelatih padel memiliki latar belakang sebagai mantan atlet tenis atau memiliki prestasi di dunia padel. Ronald Marpaung salah satunya. Mulai bermain padel sejak 1 tahun yang lalu, pria yang akrab disapa Paung ini mempelajari teknik dasar padel secara otodidak. Tapi tentunya materi dan metode latihan yang diberikan Paung tidak sama dengan materi dan metode latihan yang diberikan Jessie Rompis, meski keduanya sama-sama melatih para penghobi padel level pemula. Sekarang lagi FOMO padel, terus setahun yang lalu gue iseng nyoba latihan secara otodidak, tanya-tanya teman, gue suka gitu. Terus untuk teknik-teknik latihan pun gue lihat-lihat di YouTube, terus nanya-nanya teman-teman komunitas sesama coach, tukar pikiran, akhirnya ada kesempatan, ya udah ditawarin, gue memberanikan diri untuk menjadi pelatih. Bermunculannya pelatih-pelatih padel dengan beragam tingkat kemampuan ini bukan tidak diketahui oleh pengurus besar Padel Indonesia atau PBPI. Kalau hanya sekedar sebagai olahraga rekreasional, organisasi tertinggi padel tanah air ini bersikap untuk tidak terlalu mempermasalahkan soal kualifikasi pelatih. Fokus federasi lebih diarahkan untuk menyusun program dan mempersiapkan atlet muda serta pelatih yang bisa membawa padel Indonesia berprestasi di dunia internasional. Ya memang kita federasi ini masih baru ya. Kita harus banyak yang kita lakukan dan prioritas kita itu pelatih. Ya. Kita sudah berkoordinasi terus dengan FIP sejak tahun lalu kita dibukukan dan sekarang kita sudah ada program lah. Ya semoga ini bisa mempercepat sertifikasi dan menaikkan standar dari pelatih-pelatih kita, khususnya pelatih lokal. Kita lihatnya kan ke depan. Untuk sekarang oke. Tapi kalau kita mau mempersiapkan atlet yang bisa berkompetisi di level internasional, khususnya kita kan mempersiapkan yang talent kita untuk bertanding di Olimpiade nanti. Ya, kita perlu yang khusus, yang bersertifikasi internasional, yang berqualified. Harapannya tentu padel di Indonesia tidak hanya sekedar populer, namun juga bisa melahirkan talenta baru yang bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Apalagi mulai tahun ini, padel secara resmi dipertandingkan pada Asian Games di Nagoya, Jepang. Erlangga Wisnuaji, Softan Herdiagama, Jakarta.